dia perjuangkan, kaum wanita yang menang itu menjadi kemenangan buat dia juga gitu. Jadi bukan sesuatu yang apa ya buatku aja gitu, tapi untuk bersama gitu. Itu yang spesial buat. Berat nggak peran kamu di sini karena kan ini banyak relate yang juga kisah nyatanya juga terungkap di sini. Iya, ini sebenarnya challenging-nya lagi adalah karena banyak banget yang mengalami apa yang dialami karakter-karakter di film ini. Ini banyak di sekitar kita, di negeri kita, dan yang bikin menyedihkan adalah banyak orang yang merasa takut untuk memberitahukan atau mengadu apa yang terjadi kepada dirinya karena takut disalahkan, takut malah dianggap mencari perhatian, dianggap ngarang, malah dia yang disalahkan gitu loh. Jadi semakin parah lagi traumanya. Kak, seemosional apa sih peran kamu sebagai Nadia dan risetnya seperti apa dalam risetnya seperti apa dan seemosional apa kamu sebagai Nadia? Ya risetnya aku banyak bertanya kepada yang beneran mengalami gitu ya, dan ternyata ya semua orang punya cerita yang beda-beda gitu. Terus itu sih ya yang menurut aku paling susah adalah dari dia titik terendah lalu memutuskan untuk berjuang, apa alasannya gitu, dan ternyata dia bisa merasakan ayo kemenangan kita bersama adalah kemenangan buatku juga gitu, walaupun bukan aku pribadi Nadia yang mendapatkan itu. Jadi roller coaster sih itu yang membuat menantangnya tuh itu karena banyak ragam emosinya. Ini juga salah satu tujuan Caca untuk orang-orang yang mempunyai korban ini juga guys, mereka bisa speak up dan bersuara. Mungkin kejadian seperti ini banyak juga wanita-wanita yang takut akan tadi tidak keadilan mata hukum. Seperti apa Caca? Iya, aku berharap, maksudnya kita nggak tahu ya akan jadi apa dari segala sesuatu yang kita lakukan gitu dalam hidup kita, tapi mudah-mudahan dengan adanya film ini, dari saat aku bersuara, lebih banyak perempuan atau korban, karena nggak hanya perempuan ya, yang berani mengungkapkan apa yang dia alami, berani berjuang dan merasa bahwa saya pantas mendapat keadilan. Karena banyak orang merasa nggak pantas didengar, merasa nggak pantas untuk dianggap. Tapi mudah-mudahan dengan adanya film ini bisa menggugah orang untuk berani bertindak dan maju untuk dirinya sendiri dan buat orang-orang sekitarnya. Sudah ada yang menghubungi Caca belum sih dengan cerita mungkin dengan pendapat atau surat curhat Caca dengan adanya film ini Caca? Yang luar biasa tuh dari film ini, sejak kita promo terus kita tuh bentar lagi launching, banyak banget yang DM di Instagram, di TikTok, itu cerita asli yang dialami, pelecehan yang dialami, dan sampai ngomong saya pengen mensupport. Terus akhirnya dari tim film ini menghubungi, terus banyak hari ini ada 4 orang survivor pelecehan yang datang ke sini dan tadi ngasih cerita mereka masing-masing untuk menguatkan sesama gitu. Itu sesuatu yang real, organik gitu, maksudnya luar biasa banget lah gitu. Riko sendiri menguatkan belakangnya untuk kejadian Kalau seumpama untuk menggarap film ini kan saya katakan sebelumnya kan bahwa ini adalah sebuah social issue ya. Sosial kekerasan seksual ini adalah sebuah social issue yang memang harus kita bahas, harus kita buka gitu, dan sifatnya harus kita berikan harapan kepada orang-orang yang mengalami kekerasan seksual ini ataupun pelecehan seksual untuk mempunyai sebuah harapan untuk bersuara. Kalau dia bersuara maka pintu-pintu akan terbuka. Pembuatannya sangat lama ya, seperti apa sih Kak? Kenapa sampai hari jeda tapi walaupun ada konflik, tapi memang ada mungkin nggak sih kesibukan dari para cast-nya sendiri karena sampai akhirnya lama panjang. Dan juga sih kita kalau sampai waktu syuting itu memang rata-rata berhenti ini karena COVID sih. Jadi panjang banget kita breaknya karena COVID gitu. Tapi kalau sampai dari para cast ataupun dari kapanpun kita syuting itu pasti mereka oke. Melibatkan psikolog juga melibatkan psikolog selama kita ada 2 sebenarnya saya konsultasi, cuman karena mereka nggak setiap hari ada yang di lapangan. Hah? Iya. Jadi prosesnya itu daripada saat syuting, aku kan banyak banget ngobrol dengan Pak Sono mengenai apa yang Nadia alami. Aku sempat juga nulis puisi di lokasi, di set sambil nunggu setting lampu. Terus
puisi itu aku tunjukin ke Pak Sono. Jadi aku sering sharing lah sama Pak Sono. Terus pas udah kelar syuting, semua proses syuting udah selesai, aku seneng banget karena dipercaya sama Pak Sono untuk coba deh bikin lagu untuk jadi soundtracknya gitu. Dan mungkin karena dikira aku yang memerankan Nadia, jadi paham cerita yang dilalui, perasaan dan sebagainya gitu. Jadi aku nulis 3 lagu. Pertama pada saat lagi in love banget sama Nino yang jadi karakter Nino pas tunanganku. Terus Nafas Palsu yang saat dia udah mau ngerasa depresi banget, dan terakhirnya menang ketika udah perjuangannya berhasil. Tapi jadi trigger nggak sih setelah Aku malah dibilangin sama Pak Sono kalau misalnya karakter jangan sampai dibawa pulang. Jadi kalau bisa sesudah cut harus back to Caca gitu, karena itu yang sehat. Kalau nggak kayak gitu nanti hidupku berantakan semuanya. Jadi aku merasa beruntung dapat pembelajaran itu. Karena itu malah jadi belajar setelah film ini. Itu jadi malah jadi banyak belajar. Iya betul, jadi banyak belajar. Mas Retno, sebagai ayahnya Caca seperti apa Mas? Peran sebagai ayah Caca dan rasa emosionalnya saat melihat anak diperkosa seperti apa mendalaminya? Ya, saya rasa nggak ada kesulitan ya, karena memang dari skripnya juga sudah baik, dan bagaimana saya membangun karakter itu sudah didukung oleh tim, kru, sutradara, pemain yang baik. Jadi untuk memainkan emosi apapun itu kayaknya juga nggak ada kesulitan. DPRD Indonesia tuh no viral no justice. Bagaimana dengan yang nggak viral? Gimana? Caca melihat actingnya Caca. Ya, Caca ini paket lengkap sebenarnya ya. Dia itu punya tabungan emosi itu yang mungkin di atas rata-rata pemain lainnya. Cuma mungkin kesempatan yang diberikan ke Caca itu karena memang image kan kita selalu penonton, sutradara, produser selalu melihat itu ya. Padahal Caca sendiri punya kemampuan yang ya bisa diuji sebenarnya. Jadi makanya ketika saya tahu bermain sama Caca ya saya happy banget, dan nggak bakal ada kesulitan yang gimana gitu. Itu sih. Adu actingnya gimana sih Mas? Adu actingnya tadi kan Gitu. itu kan sudah seperti adik dan anak gitu ya. Iya. Dan seperti apa sih melihat pertumbuhan actingnya Caca sendiri sebagai dilihat pada saat konteks peran di situ gitu. Ya, Caca itu dia punya karakter Cacanya ya, yang ketika ada satu adegan yang membuat dia belum bisa mencapai itu, dia itu kelihatan banget dari wajahnya, dari sikapnya sehari-hari, gamangnya, bingungnya, tapi dia selalu penasaran dan pengen cari, sini nanya, terus diam, ngulik lagi, tiba-tiba dapat. Jadi emang ada ruang internal yang dia bangun dan dia hadapin sendiri, dan dia doang yang tahu gitu. Nah kalau kita yang melihat dari luar itu, oh ini lagi proses, ini lagi ini. Jadi kita udah tahu sama tahu, jadi nggak. Caca pada saat acting nangis terus dirimu harus babak belur itu untuk lebih kenanya lagi, ngedalaminnya lagi gimana sih Caca? Apa lo mengingat-ingat yang memang ketika ada korban kah, ada seperti apa sih Caca? Ketika lo bisa mengeluarkan air mata dengan terus itu gitu, sebisa itu gitu actingnya, totalitasnya. Ya kalau yang lagi udah babak belur itu ya itu sih merasakan, kalau yang aku ingat tuh waktu itu aku rasa pengen banget minta tolong tapi nggak berdaya gitu, nggak berdaya dan terus menerus ditempa. Kan waktu itu kan dalam keadaan lagi itu kan pelecehan itu, jadi gimana sih tidak sanggup berjuang karena memang gak hanya ditahan secara emosional, secara mental, tapi secara realita dan secara fisik pun juga dihancurin gitu loh. Jadi yang ada energi yang keluar hanya frustrasi gitu, ketidakberdayaan, dan jadi frustrasi ya. Mau marah juga nggak bisa ya, yang keluar ya cuman jadinya air mata, tapi yang protes tapi nggak ada gunanya juga gitu. Jadinya ya nggak tahu namanya apa ya. Kayak gitu. Secara Iya, kita anak perempuan remaja juga ya, kan jadi lebih aware apa
Ya, kalau itu sih, kalau itu kan soal gimana aku mengedukasi sebagai orang tua ke anak perempuanku juga ya. Jadi itu udah gak hanya dari sejak dia ABG lah, dari kecil pun udah aku ajarkan apa yang iya, yang boleh, apa yang berbahaya, apa yang lawan jenis itu normal untuk dilakukan, mana yang big no, apa yang red flag gitulah. Jadi itu sesuatu yang penting banget. Setiap korban untuk ini tuh pesan Orang-orang yang disampaikan, Ca, ada yang disampaikan buat penyintas. Ya, pesan dari aku, nggak akan ada yang nyelamatin kalian kalau kalian sendiri nggak nyelamatin diri kalian sendiri. Nggak akan ada yang bisa nolong kita kalau kita ngerasa nggak pantas ditolong dan kita nggak mau berjuang. Ketika kita udah menyerah, mau ada 1000 orang powerful, punya uang, punya koneksi mau nolong kita, kalau kita say no, kita akan udah selesai. Jadi kita harus bergerak dulu dan pertolongan akan datang.